Sejak pertemuan mereka terakhir kali, Raja sedikit menjauh dari Ratu. Sebisa mungkin mengurangi bicara di sosial media. Di sekolah pun, ia tidak mau bertemu dengan guru idamannya itu. Ia ingin membuat wanita yang sedang dikejarnya merasakan rindu. Ketika mereka tidak sengaja bertemu di kantin, Raja segera pergi dari kantin. Sudah seminggu, kejadian seperti itu terulang setiap harinya. Sampai Ratu merasa tidak nyaman dan memanggil Raja ke kantornya. "Ada apa memanggil saya, Bu?" tanya Raja. Nadanya sangat dingin, tidak seperti biasanya. Perubahan itu sangat dirasakan gurunya. Ia bersorak dalam hati saat melihat wajah Ratu yang kebingungan dengan sikap acuh tak acuh Raja. "Kamu menghindari saya kenapa? Ibu seorang guru BP dan saya seorang murid. Jika saya tidak melakukan kesalahan, haruskah saya tetap menemui ibu?" Ratu menganga dengan jawaban Raja. Ucapan itu seperti panah yang menghujam tepat di jantungnya, membuat ia mati kutu seketika. Ia mengatupkan mulutnya lalu menghela napas berat sebelum lanjut berbicara. "Kamu benar. Tapi, kamu, sudahlah. Kembali ke kelasmu." Raja keluar tanpa permisi. Ia kembali ke kelasnya dengan senyum kemenangan. Rencana pertama sudah berhasil. Ia membuat gurunya merasa tidak nyaman. Rencana kedua, ia akan menghantui keseharian Ratu. Di kantornya, Ratu merasa frustasi sendiri. Murid paling nakal dan suka membuat masalah itu sudah berubah. Seharusnya ia bersyukur, karena sudah tidak perlu setiap kali mereka membuat masalah. Namun, ia merasa tidak nyaman saat Raja menjauhi dan menghindarinya. "Ada apa denganku? Seharusnya itu hal yang baik karena aku tidak perlu bolak-balik memanggilnya ke kantor." Puk-puk. Ratu menghela napas sambil menepuk pipinya. Ada yang salah dengan pikirannya, entah itu apa. Hanya saja, ia sadar kalau hal yang ada di pikirannya itu adalah hal yang mustahil. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan tenang. Sampai jam pulang sekolah, Raja melihat seorang siswi pergi ke lantai atas. Ia mengikutinya karena hal itu sangat aneh. Semua siswa turun dan bersiap pulang, tapi siswi tersebut justru naik ke atap. "Raja, mau kemana?" tanya Marcel. "Aku ke atas sebentar." "Kalian tunggu aku di parkiran," perintah Raja. Ia melangkah pergi mengikuti siswi itu diam-diam. Saat siswi itu menutup pintu, Raja membukanya sedikit dan mengintip. "Kamu mau lulus dengan aman kan? Buka bajumu dan berikan aku kepuasan. Aku akan menjamin, kau bisa tenang berada di kelas." Ucap seorang siswa yang duduk dan wajahnya tidak terlihat oleh Raja karena terhalang siswi yang berdiri di depan siswa itu. "Tapi, Kak Tom, saya. Tolong, jangan meminta saya melakukan hal itu," ucap siswi berambut panjang dengan tubuh gemetar ketakutan. "Kenapa?" Siswa itu bangun dan berdiri di depan siswi itu. Kali ini, Raja melihat wajahnya. "Gio." Raja tidak percaya dengan penglihatannya. Laki-laki berkacamata tebal itu menindas seorang siswi di atap. Siapa sangka kalau laki-laki itu ternyata memiliki kelakuan yang buruk, bahkan lebih buruk dari Raja. Setidaknya, Raja tak pernah melakukan hal seperti yang Gio lakukan saat ini. Raja hanya suka membolos pelajaran dan merokok. Walaupun banyak siswi yang mengejar cintanya, Raja tidak pernah mempermainkan mereka. Apalagi sampai menindas dan meminta seorang gadis SMA menyerahkan kesuciannya. Gadis itu mulai ketakutan saat Thomas Giorgio mengeluarkan sebuah pisau cutter. Di kelasnya, ia dikenal dengan nama panggilan Tom. Namun, di kalangan pria, dia lebih dikenal sebagai Gio. Dia adalah anak salah satu dewan komite sekolah. Ayahnya sangat terpandang dan dikenal sebagai orang baik. Entah apa reaksi ayahnya, jika ia tahu seperti apa kelakuan putranya di sekolah. Di bawah tekanan Gio, gadis itu mulai menarik baju sekolahnya keluar dari lipatan pinggang rok. Ia membuka kancing bajunya satu persatu, sampai baju itu tergeletak di lantai. Gadis itu memakai tank top berwarna pink. Saat Gio menyuruh gadis itu membuka semua bajunya, Raja menerobos keluar dari persembunyiannya. Beruaat! Pintu atap dibuka dengan kasar. Gio terlihat marah karena Raja, sang musuh bebuyutan, datang mengganggu kesenangannya. Ia melepas kacamata dan melemparnya ke lantai sampai hancur. "Sialan! Kenapa kau kemari?" tanya Gio dengan mata berkilat.
Aku selalu datang ke sini saat ingin merokok. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kau sedang apa di sini? Tanya raja dengan nada mengintimidasi. Gadis itu memungut baju yang tergeletak di lantai, tapi Gio segera menyambar baju itu dan merobeknya menggunakan pisau cutter. Kak Tom, jangan rusak bajuku, pinta gadis itu sambil menangis. Tidak tahan dengan sikap kurang ajar Gio, raja menghampiri dan menghajar Gio sampai tersungkur di lantai. Ia tidak terima dan memukul raja. Mereka akhirnya berkelahi. Buk! Buk! Mereka sama-sama mengeluarkan darah di sudut bibir. Luka lebam juga mulai terlihat. Saat Gio mengangkat pisau cutter dan berniat menusuk raja, gadis itu berteriak. "Ah!" Teriakan gadis di atap gedung itu begitu kencang. Para guru dan siswa yang berada di halaman sekolah menoleh ke atap. Mereka sedang bersiap pulang, tapi teriakan itu mengalihkan perhatian mereka. Semua yang mendengar teriakan itu berlari menuju atap sekolah. Saat tiba di sana, semua orang terkejut melihat pemandangan mengerikan. Gadis itu mengalami luka robek di perut, raja sedang memegang pisau cutter dan menindih tubuh Gio. Raja sedang mengangkat pisau cutter saat semua orang tiba di sana. "Raja!" teriak ratu. Raja menoleh saat mendengar ratu berteriak. Pisau dalam genggamannya terjatuh. Ia bangun dari atas tubuh Gio dan menghampiri ratu. "Bu, saya..." "Plak!" Ratu menampar raja sekuat tenaga. Beberapa siswa membantu Gio bangun. Danang dan 2 orang siswa membawa gadis yang tergeletak tak sadarkan diri ke rumah sakit. Sementara Gio dan siswa lainnya masih berada di tempat kejadian. Mereka menatap raja dengan tatapan jijik, takut, dan marah. "Saya bisa jelaskan, Bu." "Jelaskan apa? Kami semua melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kamu keterlaluan. Baru tadi pagi kamu bilang ke saya kalau kamu tidak membuat masalah. Lalu apa ini?" bentak ratu. "Bu, ini pasti salah paham," ucap Aji. "Iya, Bu. Tidak mungkin raja seperti ini kalau tidak ada penyebabnya," tambah Marcel. "Kalian mau membantu pemerkosa ini?" "Bu, dia mencoba memperkosa Siti. Karena saya keburu datang, dia malah menyakiti Siti dan saya," ucap Gio. Ia berpura-pura lemah di depan ratu dan siswa-siswi yang menonton mereka. "Apa?" Raja membelalak saat Gio memutarbalikkan fakta. Ia mengayunkan tangannya untuk menghajar Gio kembali. "Cukup!" Ratu menepis tangan raja yang bersiap menghajar Gio. "Kalian, bawa Tom ke rumah sakit. Yang lain, silakan bubar. Dan kamu, ikut saya ke kantor. Saya akan menelepon polisi. Sebelum polisi datang, kamu tidak diperbolehkan pulang." Ratu menarik tangan raja dan membawanya ke kantor kepala sekolah. Ratu menelepon polisi, juga orang tua raja. Tangannya gemetar karena terkena darah dari tangan raja. Tubuhnya menjadi dingin, wajahnya pucat pasi. Ia segera mencuci tangannya dengan sabun. Setiap melihat darah dia akan bereaksi seperti itu. Terlalu banyak hal yang membuat ratu mudah panik. Polisi datang setengah jam kemudian. Tristan dan Haruna juga sudah tiba di parkiran. Mereka melangkah tergesa-gesa menuju kantor kepala sekolah. Di depan pintu kantor, mereka bertemu Marcel dan Aji. "Sel, ada apa ini? Kenapa raja bisa melukai orang?" tanya Haruna dengan panik. Ia tahu putranya memang nakal, tapi ia yakin, raja tidak akan pernah melukai orang. "Sabar tante. Kami juga tidak tahu kejadian sebenarnya, tapi kami yakin ini hanya salah paham," jawab Marcel. "Sebaiknya, Om dan Tante masuk saja dulu," ucap Aji. Tristan dan Haruna masuk ke dalam kantor kepala sekolah. Mereka terperanjat saat melihat wajah raja penuh luka, tangannya masih merah oleh darah, dan baju putihnya berubah seperti batik yang terbuat dari warna darah. Haruna menghampiri raja dengan tubuh gemetar. "Mah," lirih raja. Ia sangat sedih karena menjadi korban ketidakadilan. Ratu sama sekali tidak memberikannya kesempatan untuk menjelaskan. "Ada apa ini, Raja? Katakan pada Mama." "Semua ini tidak benar," ucap Haruna. Ia memeluk raja yang terisak. Raja menggeleng di bahu ibunya. "Sabar sayang. Mama dan Papa akan mencari cara untuk membuktikan kalau kamu tidak bersalah," hibur Haruna.
Tristan keluar dari ruang kepala sekolah dan menelepon seseorang untuk menyelidiki kasus yang menimpa putranya. Meskipun polisi mengatakan akan menyelidiki, tapi Tristan juga bergerak sendiri untuk mencari tahu. Kami harus menunggu siswi bernama Siti itu sadar. Saat ini, ia sedang menjalani operasi. Sebelum itu, kami harap saudara Raja untuk ikut bersama kami ke kantor polisi. Polisi itu membawa Raja pergi di hadapan Haruna. Haruna menangis saat Raja digiring ke mobil polisi. Batinnya sangat tertekan, sampai ia tak mampu menahannya. Akhirnya, ia terjatuh tak sadarkan diri. Atap gedung tidak memiliki kamera pengawas, karena itulah Raja sering merokok di sana. Itu juga yang membuat Gio berani memfitnah Raja. Karena ia yakin bahwa Raja tidak akan bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Tidak adanya kamera pengawas merupakan kartu as untuk Gio. Ia merasa sangat beruntung. Image-nya sebagai anak baik-baik tetap terjaga, sedangkan Raja yang dikenal sebagai siswa berperilaku buruk, kini semakin terpuruk. Sel. Hem. Marcel menggumam pelan. Ia sedang melamun memikirkan cara untuk membantu Raja. Mereka sudah berteman lebih dari 10 tahun. Mereka saling mengerti watak masing-masing dan Marcel yakin, Raja tidak akan melakukan hal sekeji itu. Apalagi, ia tahu kalau Raja menyukai orang lain. Tidak mungkin Raja merusak gadis yang tidak pernah dikenalnya. Sekalipun bila mereka saling mengenal. Raja tetap tidak akan melakukan hal itu. Pikirkan cara untuk membantu Raja dong. Jangan melamun saja. Gerutu Aji. Pelak. Marcel memukul bahu Aji. Kamu pikir aku melamunkan gadis-gadis seksi, hah? Dari tadi, aku juga sedang berpikir mencari solusi untuk Raja. Kasihan dia, sekarang harus tidur di penjara karena kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya, ucap Marcel. Iya. Kita hanya bisa menunggu Siti sadar. Kunci masalah ini ada pada Siti. Aku rasa, kita harus mengawasi Siti di rumah sakit. Biasanya, kalau di film-film action, saksi seringkali mendapat ancaman, ucap Aji dengan serius. Kebanyakan nonton film kayak gini nih. Imajinasinya berlebihan. Siti aman, karena ada polisi yang menjaganya. Marcel sangat percaya diri, tapi Aji tidak berpikir demikian. Malam hari, Aji pergi ke rumah sakit. Ia memakai jaket hoodie dan masker untuk menyamarkan penampilannya. Di depan setiap ruang rawat terdapat kursi panjang. Aji duduk di kursi panjang di depan kamar yang bersebelahan dengan kamar perawatan Siti. Sementara di depan ruang rawat Siti, ada seorang polisi yang bertugas menjaga Siti. Dari perawat, Aji tahu. Siti sudah sadar setelah menjalani operasi siang tadi. Luka sayatan di perutnya tidak terlalu dalam, karena itu Siti hanya menjalani operasi kecil untuk menjahit luka dan membersihkannya. Sementara Gio, dia hanya menjalani pengobatan luar lalu pulang. Tengah malam, polisi itu sudah tertidur di kursi panjang. Aji semakin waspada karena polisi itu tertidur. Benar dugaannya, tak lama Gio datang. Ia melewati Aji begitu saja karena dia pikir kalau Aji adalah orang lain yang sedang menunggu keluarganya. Tanpa curiga, Gio melewati Aji dan masuk ke ruang perawatan Siti. Setelah Gio masuk, Aji melangkah pelan-pelan dan mengintip Gio dari pintu. Aji membuka pintu dengan sangat hati-hati supaya tidak menimbulkan suara. Ia menyalakan ponsel untuk merekam. Pelak. Ah. Siti terbangun dan meringis kesakitan. Dengan segera, Gio membungkam mulut Siti dengan tangannya. Ia mengeluarkan pisau cutter. Jangan bersuara. Kau tahu, pisau ini memang tipis, tapi sangat mudah digunakan. Jika kau berteriak, aku akan membuka kembali perutmu itu. Gio mengancam Siti. Gadis itu terisak pelan, wajahnya pucat pasi. Gio melepaskan tangannya dari mulut Siti. Saat nanti polisi menanyakan kejadian kemarin, kau harus mengatakan kalau Raja yang mencoba memperkosa dan menyakiti kamu. Katakan seperti apa yang aku katakan, maka kau akan hidup dengan tenang. Ucap Gio. Ia menaruh pisau cutternya di dalam saku celana bagian belakang. Setelah Siti mengangguk, ia tersenyum dingin dan berbalik. Sebelum Gio keluar, Aji segera pergi dan berbaring di tempatnya semula. Ternyata imajinasinya menjadi kenyataan. Awalnya, ia hanya ingin bermain menjadi mata-mata. Siapa sangka, ia benar-benar menemukan hal besar. Ia menatap video hasil rekamannya.
Raja bersandar di dinding sel penjara. Ia mengingat tatapan ratu yang begitu marah dan terlihat membencinya. Helaan napas beratnya mengganggu pria tua yang tinggal satu sel dengannya. Pria itu bangun dan duduk menatap raja. Seakan-akan ia sedang mengupas dan meneliti isi kepribadian remaja di hadapannya. Pria itu bangun dan melangkah ke arah raja, lalu duduk di sebelah raja. "Tidak bisa tidur?" tanya pria tua itu. "Iya Pak," jawab raja. Ia melirik ke wajah pria tua itu. Yang sering didengarnya, bahwa penghuni sel tahanan seringkali menganiaya penghuni baru, sepertinya tidak semua. Beruntung, raja satu sel dengan pria tua yang ramah dan bersahaja. Raja jadi berpikir, pria bersahaja seperti dia, mungkinkah berbuat jahat? Pria itu batuk-batuk dan mengeluarkan sebuah foto gadis muda. Mungkin itu cucu atau putrinya, pikir raja. Apa yang membuatmu dikurung di sini? Saya dituduh memperkosa dan menusuk orang. Dengan baju penuh darah seperti itu, aku pun akan percaya dengan apa yang orang lain katakan. Tapi, mata hatiku lebih peka. Kau tidak bersalah. Ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Raja menceritakan kejadian yang sebenarnya pada pria tua itu. Ia menjelaskan, bahwa gadis itu berteriak saat Gio hendak menusuknya. Karena ingin membungkam gadis itu, Gio mengayunkan pisaunya dan perut gadis itu robek. Raja naik pitam saat melihat gadis itu tergeletak penuh darah. Ia menghajar Gio dengan membabi buta. Saat ia mengambil pisau dari tangan Gio, saat itulah semua orang tiba. Raja berulang kali meminta kesempatan untuk menjelaskan, tapi tidak ada yang mengizinkannya untuk bicara. Karena itu, Raja hanya bisa pasrah. Ia berharap polisi bisa segera menyelesaikan kasus ini.